Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deni Veronica Singombing, mahasiswi UIN Sumatera Utara, Prodi Tadris Biologi 3, semester 7 dengan NIM 0310173133. Nah, di sini saya akan membuat satu video yang mana pembuatan video kali ini sebagai bentuk penyelesaian tugas dari mata kuliah Pendidikan Kepala Merahan, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak dosen Dr. Usyono MA. Nah, pembuatan video kali ini yaitu dengan tugas proyek yang saya pilih dengan tema perilaku yang tepat untuk menjaga kesehatan. Nah, baiklah, langsung saja saya akan memulai. Nah, selanjutnya untuk menjaga kesehatan kita bersama ataupun para remaja, kita harus memperhatikan dua keyword. Keyword yang saya pakai itu atau kata kunci yang saya pakai itu, yang pertama adalah kebersihan dan kesehatan. Nah, kita pasti udah tahu dong apa itu definisi dari kebersihan, definisi dari kesehatan. Nah, adapun definisi dari kebersihan itu sendiri, kita tuh harus terbebas dari yang namanya kotoran. Kotoran yang dimaksud di sini tuh termasuk seperti debu, sampah, dan bau-bau aroma yang nggak sedap. Sedangkan dari definisi dari kesehatan itu saya pakai yaitu yang mana kita tuh harus berada dalam keadaan yang sehat, kemudian sehatnya itu secara mental, secara fisik, dan juga secara sosial. Di dalam kehidupan kita itu, kita harus memperhatikan yang namanya kebersihan, yang mana kebersihan itu tadi itu akan berdampak pada diri kita sendiri, pada lingkungan kita. Kalau kita bersih, tentunya kita pasti bakal sehat selalu, insya Allah. Di dalam kehidupan sehari-hari itu kita nggak selalu melulu kalau kita tuh bakal sehat. Ada kalanya kita pasti merasa kalau badan kita tuh lagi kurang fit atau lagi nggak enak badan, dan yang kita rasakan pasti ngerasa nggak enak. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itu karena kita, salah satu faktor penyebabnya karena kita kurang memperhatikan yang namanya kebersihan. Di dalam kehidupan kita tuh hendaknya kita harus memperhatikan kebersihan yang ada di sekitar kita, lingkungan kita, agar kita tidak mudah terjangkit dari yang namanya penyakit. Nah, adapun kualitas diri kamu sebagai seorang remaja itu dapat dilihat dari segi aspek pengetahuan, dari sikap, dan juga perilaku. Perilaku kamu bagaimana dalam menjaga kesehatan dan kebersihan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu selalu menerapkan mandi 2 kali sehari, kemudian selalu mencuci tangan saat setelah berpergian dan hendak berpergian, dan juga tidak menyebabkan atau menebarkan penyakit terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan yang ada di keadaan sekitar. Nah, jadi selanjutnya bagaimana sih cara menerapkan pola hidup yang sehat? Cara menerapkan pola hidup yang sehat itu dapat kita lihat atau dapat kita terapkan dari beberapa aspek. Contohnya itu yaitu memperhatikan pola makan atau menjaga pola makan. Dalam menjaga pola makan itu sebagai salah satu bentuk upaya yang kita lakukan agar kita bisa hidup sehat. Dalam mengkonsumsi makanan yang kita konsumsi setiap hari, kita harus memperhatikan nilai gizi dan juga zat gizi yang terkandung di dalam makanan yang kita konsumsi setiap hari. Contohnya apabila kita memakan snack-snack atau makanan yang dibuat dari pabrik, kita harus memperhatikan ingredients atau komposisi dan juga masa expired yang ada di dalam makanan tersebut. Nah, adapun aspek lain yang dapat kita lihat dalam menjaga atau menerapkan pola hidup sehat itu, yang kedua itu ada sering melakukan olahraga. Dengan kita sering melakukan olahraga, badan kita itu nggak melulu diam, atau kita melakukan yang namanya senam selama 30 menit untuk menerapkan pola hidup sehat. Yang ketiga itu ada tidak merokok atau tidak meminum minuman yang beralkohol. Dan juga dapat kita lihat dari segi aspek bagaimana kita menjaga kebersihan kamar mandi, menjaga kebersihan tempat cuci, dan juga menjaga kebersihan toilet atau WC yang ada di sekitar kita. Adapun aspek lainnya itu dapat kita tinjau atau dapat kita lihat dari segi pembuangan sampah dan limbah yang ada di lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar. Nah, kalau untuk pembuangan sampah maupun limbah keluarga itu harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampah atau limbah itu dibiarkan aja, dibiarkan di tempat
di suatu tempat dan nanti itu bisa menyebabkan yang namanya aroma tidak sedap, banyak lalat, banyak nyamuk, dan nyamuk itu dapat menyebabkan yang namanya penyakit. Penyakit itu bisa berupa kayak penyakit demam berdarah atau penyakit yang lainnya. Dan apabila sampah tadi pun dibuang ke tempat yang tidak sesuai seperti di kali atau di sungai akan menyebabkan yang namanya banjir. Maka sampah atau limbah keluarga itu harus pandai-pandailah dalam membuang dan meletakkannya. Nah, itu tadi dia pemaparan beberapa aspek yang harus kita lakukan agar kita dapat menerapkan pola hidup sehat di dalam kehidupan sehari-hari kita. So, intinya kita harus pandai-pandai menjaga dan membentuk kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari, yang mana kebiasaan baik tadi itu dapat berguna untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, jadi kebersihan dan kesehatan itu merupakan bagian dari hidup kita, yang mana kita dapat membentuk karakter positif dalam menjaga kebersihan serta kesehatan yang ada pada diri kita sendiri, yang berkomitmen untuk hidup sehat, yang mana komitmen hidup sehat ini dapat menguntungkan diri kita tentunya dan juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mungkin kita akan bahas di lain waktu. Kali ini saya pamit undur diri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.